Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan mempresentasikan suatu tema yang berjudulkan tentang pembelajaran berbasis masalah yang beranggotakan saya sendiri Minatul Nur Laila, Nini Kumarawati, dan Fadila Auzia Zahra. Perkenalkan, saya Minatul Nur Laila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri dari pembelajaran berbasis masalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang bagaimana cara berpikir kritis dan keterampilan dalam memecahkan suatu masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran tersebut. Pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan problem based learning atau PBL adalah suatu model pembelajaran juga yang mana siswa sejak awal dihadapkan dengan suatu masalah, kemudian diikuti dengan proses pencarian informasi yang bersifat student center yang dikenal dengan conceptual work yang bersifat umum, mencakup kombinasi antara metode pendidikan dan filosofi kurikulum. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah ya. Ciri-ciri yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan atau masalah. Dalam ciri-ciri ini mereka anak disarankan untuk mengajukan suatu kehidupan nyata autentik dan menghindari jawaban sederhana dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi tersebut. Jadi mereka memberikan beberapa jawaban dari beberapa persoalan tersebut. Terus kemudian yang kedua berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Dalam hal ini masalah harus diselidiki dan dipilih secara nyata agar dalam pemecahannya siswa dapat meninjau masalah dari banyak mata pelajaran. Sebagai contoh, masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di Teluk Sesapik mencakup berbagai subjek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi, ekonomi, sosiologi, pariwisata, dan pemerintahan. Yang ketiga adalah penyelidikan autentik. Dalam ciri-ciri ini, mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, kemudian mengembangkan hipotesis, dan terakhir membuat ramalan. Setelah itu, mereka mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen jika diperlukan, kemudian membuat inferensi dan merumuskan kesimpulan. Ciri yang keempat adalah menghasilkan produk dan memamerkannya. Dalam ciri ini, pembelajaran berdasarkan masalah ini menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaannya yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Dalam kolaborasi ini pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja satu sama lain, dan yang paling sering adalah dilakukan secara berpasangan atau membuat kelompok kecil. Dalam ini mereka bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagai inquiry dan dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir bagi anak. Saya Fadila Auzia Zahra akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Berdasarkan teori yang dikembangkan Brown dan Min-Liu, menjelaskan karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah yaitu 1. Learning is student center, di mana proses pembelajaran
berbasis masalah lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis masalah didukung juga oleh teori konstruktivisme di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. 2. Authentic problem from the organizing focus for learning, di mana masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang autentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkan dalam kehidupan profesionalnya nanti. 3. New information is acquired through self-directed learning, di mana dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan persyaratannya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui berbagai macam sumber. 4. Learning occurs in small group. Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara kolaboratif, maka pembelajaran berbasis masalah dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. 5. Teacher as facilitator, di mana pada pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, guru tetap harus memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. Adapun beberapa kelebihan dalam penggunaan pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini dapat mengurangi beban siswa dengan menghafal dan menyimpan informasi. Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Siswa dapat terbiasa menggunakan berbagai macam sumber pengetahuan. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan proses belajarnya sendiri. Adapun beberapa kelemahan dalam penggunaan pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya, pembelajaran berbasis masalah tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Pembelajaran berbasis masalah kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar, karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Pembelajaran berbasis masalah sangat cocok untuk mahasiswa perguruan tinggi atau paling tidak sekolah menengah. Pembelajaran berbasis masalah biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga dikhawatirkan tidak dapat menunjukkan seluruh konten yang diharapkan. Walaupun pembelajaran berbasis masalah berfokus pada masalah, bukan konten materi. Baik, saya Nini Kumarawati akan melanjutkan dari pemaparan teman-teman saya, dan saya akan melanjutkan yaitu tema pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini langkah-langkah dalam pemecahan masalah ada 4, yaitu yang pertama, memahami persoalan. Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menjalankan rencana yang dibuat untuk menjalankan masalah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memeriksa jawaban yang telah diperoleh. Selanjutnya, penilaian pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu konten. Konten yaitu penilaian yang sangat refleksi, yang penting dan hal yang harus dipelajari anak. Yang kedua, proses belajar. Proses belajar yaitu pelajaran atau pembelajaran harus sesuai dan diarahkan pada proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kesamaan. Kesamaan yaitu penilaian harus menyamakan kesempatan perkembangan belajar anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.